juga sih, tiba-tiba kebanting ke arah SMP. Ya, bisa aja. Bisa aja. Meskipun memang kemungkinannya lebih kecil ketimbang ke pulau utama ya. Yap. Tapi kita bakal lihat kayak ini Steve tadi yang barusan memenangkan peringkat 3 ya. Ada juara 3 lumayan. di Solo. Kita bakal lihat apakah dia bisa on fire. Kan ini meng-carry juga tim Aura yang terkenal memiliki firepower yang kuat juga. Betul, kita tinggal ngelihat sih. Karena balik lagi ini pengalaman pertama bagi Aerolov dan juga Aura untuk official turnamen di PUBG Mobile ya. Betul. Karena balik lagi Aura kan ini bisa dibilang pendatang baru untuk di kancah SEA. Betul. Di official turnamen. Dan karena mereka bertang baru, makanya kita harus memberikan dukungan secara maksimal. Namun sudah ada perang yang mulai terjadi. Ada yang turun dan akan menambah jumlah vehicle yang dipunya oleh Yangon Galacticos. Mereka saat ini mempunyai 2 vehicle. Iya, mengerikan sih. Dan mereka bakal langsung lewatin Pimai yang lagi proning. Apakah Pimai bakal nembak dia mengendari kendaraan dia dan lagi minta backup. Akan nggak bisa di HBD oleh Pimai. Tampaknya YG sadar. Mereka berhenti dan Pimai meninggalkan area flatnya di atas. Betul. Dan langsung menuju ke low ground, kembali ke arah compoundnya Lewis dan juga F1. Kalau dari Pimai bisa nahan, ngumpet, minta backup, dia bisa knockin 2, datang backup, bisa rata YG. Tapi gue suka yang dilakukan sama Pimai. Ketika Pimainya berhenti, itu ngebuat kayak Yangon Galacticos berapa orang yang lagi berhenti di depan kita, resiko mereka berhenti juga daripada ngambil resiko yang terlalu besar kan. Akhirnya mereka berhenti dan ngasih kesempatan supaya Box Gaming bisa regroup. Iya. Makanya sekarang mereka bisa regroup dan lolos dari early fight yang harus mereka hadapin. Tapi di sisi lain, dari tim Secret bakal menghadapi tim Xavier. Satu momen berhasil diamankan Rex, menumbangkan 1 player di arah gudang. Iya, setelah dari tim Xavier kali ini bakal coba kembali fight ya. Kembali fight kali ini menghadapi tim TS di compound seberang mereka, di mana mereka mendekati ke arah Pochinki. Di bagian bakal kali dari tim TS, dimajuin. Wah, dia ambil low ground ya, low ground kirinya harusnya. Mereka bakal ambil, ya, mereka bakal ambil di lower ground kirinya, di dekat gudang yang ada di bagian belakang dari perumahan ini. Daulan juga masih melakukan healing di bagian dalam dari gudang dan sepertinya dari Rex belum mendapatkan Posisi spot yang yang enak terlalu ya? enak, makanya dia bakal muter lagi menyisiri daerah tersebut. Nah, berhenti dia di cekungan ya kali ini. Tapi dia kebuka dari arah Bukit Rozok. Dia kebuka dari Rozok, betul. Tapi Rozok juga nggak bisa dibilang kerender dari posisi tersebut. Nembaknya juga gampang. Jadi ya ibaratnya higher side reward ini. Kalau mereka bisa numbangin tim X, mereka bisa ngambil compound ini. Ini compound yang paling enak kalau center circle dapetin di sini. Oh nggak jadi tuh, balik lagi. Secret balik lagi ke tempat awal mereka sebelum mereka memutuskan push. Karena tadi timing pushnya begitu ngenokin 1 itu sedikit terlambat dari Secret, makanya mereka mundur lagi. Hilang. Oh ini yang nggak pengen gua lihat. Tapi memang ibaratnya pas ya, kalau circle pindah ke atas, yang kayak kapan gue bilang, Aura, BTR, Aero pasti ketemu. Pasti. Karena mereka tiga tim dari selatan. Yes, betul. Aerolov dari arah SMB, BTR dari arah FAM, terus Aura dari scrappingan di jembatan sebelah kiri untuk di Irengkel. Tasnya kayak punya gua. Apa tuh? Tasnya kayak punya gua. Oh iya, lu pakai ini ya? Gua pakai tas yang ini. Entah kenapa gitu. Gua nyaman aja pakai tas yang ini. Di in game ya, bukan di real life ya. Kalau di real life pakai tasnya yang lain-lain lagi. Oke, dari Box Gaming yang saat ini apakah bisa fighting? Karena kalau kita ingat di hari pertama kemarin, Box Gaming tidak terlalu fighting, bakal langsung ada sprint dengan menggunakan DP. Scope 3-nya menuju ke arah lower ground, mengincar tim Secret Jin. Belum ada yang terkena knockdown, belum ada damage yang terlalu besar diberikan oleh Box Gaming juga. Mereka hanya sekedar mengantisipasi dan memberikan sedikit gertakan ke arah tim yang ada di lower ground. Ya, kita bakal kayak ini juga dari tim Box ya. Mereka lagi berusaha untuk memberitahu sekeliling mereka bahwa ada orang di atas. Jangan naik ke atas, kecuali memang mau fight. Karena itu memang taktik yang bisa dibilang cukup efektif juga ketika kita punya compound. Kalau kita nggak mau tabrak, ya kita bisa melakukan dengan cara kasih suara, kasih paham ke orang-orang bahwa ada orang di sini, jangan ngisi sini. Betul. Kecuali ya orang yang kita pancing malah agresif, disamperin kan. Tapi Secret Jin ya, tempat mereka nahan posisi sekarang mengingatkan gua akan sesuatu. Apa tuh? Adalah pokoknya. Adalah waktu itu. Oh pernah ya? Pernah. Tapi enak sih kalau dari... Oh enggak, tapi aku tahu kalau dari tim Secret Jin ya, kalau rotasi ke atas sih enak sih. Enak ya? Enak. Langsung rotasi ke atas ya? Langsung rotasi atas sih enak banget. Bener langsung squee lewat gitu kan. Wah mantap banget tuh. Dan biasanya kalau udah ya lewat ya, jangan terlalu pusing lah gitu. Jangan terlalu pusing dengan keadaan sekitar gitu. Pengen nyeplos tapi ditahan. Gak diceplos tapi harus ditahan. Ada apa kok? Oh gak apa-apa ya? Nggak ada apa ya? Oke, Nggak kita ada bakal lihat lagi karena Yuhaik juga sudah mulai melakukan peperangan di mana kali ini dari V Gaming. Satu pemain mereka terkena knockdown, setup smoke sudah mulai dikeluarkan membutakan view dari arah musuh dan akan regroup untuk posisi mereka. Namun sepertinya dari Secret benar-benar ingin nge-press defensive area yang dipunya oleh V Gaming. Iya, kita bakal lihat ini juga dari tembak-tembakan tim Secret. Mereka tampaknya punya peluru cukup banyak ya, karena mereka membuang cukup banyak peluru DP dan juga peluru M4 atau peluru hijau mereka. Dan masih nggak ragu buat nembak gitu, terus di smoke, coba tapping-tapping dalam upaya mencari posisi tim V Game. Kalau ngelihat pro player ya,
spray atau tapping pakai DP tuh itu kayaknya enak banget. Tapi kalau gue lakuin itu kayak susah banget. Kadang-kadang pas pegang DP itu harus kontrol nafsu. Oke. Karena kalau pakai DP kan peluru 47. Kita pengennya kan tembak terus. Tapi bener deh, pakai DP ya, gue napping, gue nge-spray itu nggak berasa. Gue punya peluru 180. Karena lu nggak ada reload, jadi lu kayak mikir tembak, terus gitu. Karena pelurunya terlalu banyak di klipnya, jadi kayak ya udah abisin satu klip, Iya. abisin satu klip, ternyata tiba-tiba peluru tinggal 47/20. Tapi kalau kita sabar nih cuma kalau nggak kena udah sabar, tunggu lagi, tunggu momen. Itu nggak habis pas. Malah lumayan hemat karena ngeburst 3 kali doang udah diem gitu kan. Kalau tahu tekniknya. Tekniknya. Tapi kalau nafsu ya, udah. 47 peluru, reload. Kelar. Aduh, ini satu hal yang bener-bener nggak ingin gue lihat untuk di early fight antara Bigetron dan juga Aura. Bisa nggak sih ada wasit tengah-tengah, prit, bubar. Airlove belakang mereka juga lagi. Airlove di belakangnya Bigetron. Udah pasti pas kayak gini, formasi di Bukit Kentang ya, udah pasti kayak gini pas. Setiap game, Aura ambil rumah, BTR open field, Aero ambil bawahnya lerengnya. Itu emang udah kayak tempatnya mereka dari dulu, masalahnya Aura kan pindah dari Gergopol. Dari utara ke selatan ya, bertemu lagi dengan dua tim ini. Yap. Dan aduh, tolonglah ya. Jangan di 12 menit ini gitu loh. Kecuali 12 menit timnya tinggal 4 gitu, nggak apa-apa dah, fight dah. Tapi kalau masih banyak, apalagi belum ada yang dipulangkan, itu yang bakal merepotkan. Dan circle-nya mendonat ke arah tengah, ada tembakan lagi. Kali ini dari Yudu, jumper. Bagian Bukit Rozok yang sudah mulai dikuasai oleh Yudu. Mulai ngepres tim-tim yang ada di bagian lower ground mereka. Tapi sepertinya jumper sudah mendengar bunyi vehicles yang ada di seberang bukit yang lain. Akan dilempar granat, sudah mulai dimasak kali ini. Proses revive sedang berjalan. Dan granatnya dilempar ke arah sebelah kanan, bukan ke arah depan. Dia bakal menuju ke arah mobil Dacia yang ada di bagian lower groundnya. Ada sedikit pre-fire menuju ke arah bagian lower ground. Kali ini Matoy bakal bangkit dan melakukan tembakan menuju ke arah jumper. Jump shootnya yang sukses kali ini jumper pixel HP dan ternyata granat dari Manparang menyelamatkan posisi dari seorang jumper. Iya, tampaknya jumper bener-bener lompat ya dia. Nggak pakai ragu-ragu, dia melakukan sesuai dengan nama dia, nge-jump shoot tadi ya. Ini kita bakal dari tim Yudu tampaknya sudah menguasai Bukit Rozok. Ujung circle kali ini dan tampak kayak tim Secret dalam kesulitan. Diincar oleh tim Yudu, tidak bisa keluar di area Rozok, hanya tinggal berdua dalam satu area rumah doang. Tembakan masih kena juga ke arah badan seorang Rex, lumayan low. Highboy juga perlu langsung melakukan healing sebelum mereka kembali coba fight dengan tim Yudu, di mana mereka akan TB-in circle ketiga. Mobil lewat kanan ini resiko banget loh. Cabut kayaknya, mereka bakal cabut memanfaatkan lower ground yang ada di bagian pinggir jalan, tapi di bagian Berasap. seberang dipotong rotasinya mungkin sama tim Puyat. Dia ada di bagian jalur rotasi dari tim Puyat. Kali ini bakal di-sprint dari arah belakang. Drex melakukan push namun terlambat, tapi dari tim Puyat juga punya angle shoot menuju ke arah tim Secret. Mereka bakal menahan posisinya lebih lama lagi di arah Rozok. Iya, tinggal 2 player dihadang, tertahan kembali di luar zona kali ini adalah disaster untuk tim Secret kali ini ya. Benar-benar tertahan oleh 2 tim sekaligus mengambil ujung circle dan menghalangi mereka masuk ke safe zone-nya. Aura, BTR tampaknya tukar tempat nggak sih mereka? Mundur. Auranya yang mundur, Aura BTR-nya lepasnya mulai BTR maju. naik ya? Betul. Dan rumahnya dikosongin. Iya. Rumahnya dikosongin. Aura mau back off pun nggak masalah karena tempat mereka juga cukup enak. Pos yang kemarin SMG kontrol di game Erangel sudah diambil oleh tim RRQ. Jadi SMG sedikit bonyok tuh, kelihatan 2 orang hilang kan. Iya, dan ini kayaknya bakal lebih lama nahan di posisi ini sih. Karena kan tadi circle-nya ngedonat juga. Circle ketiga sudah mulai dikikis sama Blue Zone yang ketiga juga. Bentar lagi kita bakal melihat circle yang keempat. Sementara Zuxi masih melakukan scouting juga ke arah kanan dan kiri, mengamati pergerakan dari musuh-musuh yang ada di sekitar Bukit Kentang ini. Dan ada Airwolf di lower ground, di high ground kirinya ada tim Aura. Ini 3 tim Indonesia bakal nahan di posisi ini dengan sangat lama. Kecuali ada tim lain yang tiba-tiba nabrak ke arah tengah, mengganggu ke arah tengah-tengah 3 tim ini. Itu pasti bakal bonyok. Masuk kandang singa ini itu. nih, ini korban ini. V Gaming kayaknya yang Dia bakal menjadi korban dia nyelip pertama. nih di antara Aero, BTR Aura. Udah makanan tuh udah. Udah pasti makanan Rebutan makanan kill, yang Indo. legit banget, betul. Dan Renalre juga sudah mulai nge-scout ke arah rumah garasi. Sudah mulai memantau tadi V Gaming. Beberapa mobil mereka kelihatan sama tim Aura. Aura juga sudah mendapatkan tempat yang cukup enak di bagian atas. Di bagian high ground. Di mana ya tuh? Itu kayaknya nggak terlalu high ground sih. Titik high ground tertinggi kayaknya di Aura. Dan mereka harus bergerak menuju ke lingkaran yang keempat. Potato langsung membuka jalan ke arah circle yang keempat. Betul, mereka lagi berusaha untuk maju ke depan pelan-pelan dan tim Aero sudah mengisi bawah bukit ya, di perpohonan. Mereka mau nabrak arah box. Arah nabrak box, oke. Potato. Lewat, skip mereka. Potato mundur. Harus mundur sekarang juga. Itu dead zone loh. Yang masuknya Aero itu dead zone loh, nggak ada apa-apa sih loh. Itu open field, bener open field banget. Dan Potato terbukti, mundurnya jauh banget, langsung regroup lagi ke arah 3 player yang lainnya. enak itu posisinya tim PW88. Oke. Karena tempat dari si Potato masuk nih, dead zone, itu nggak ada apa-apa, bener-bener susah banget buat main dari situ. Batu jarang, paling cuma pohon-pohon doang. Ada high ground 1, lower ground 1, sama pohon-pohonan doang. Yap.
buat motongin orang enak, buat nge-HBD orang kayak lu ngepron bertiga berdua gitu kan, enak. Tapi buat late game susah banget, kecuali Cuma buat forting. transit point bentar doang berarti. Iya, lu nge-forting pun itu korbanin mobil. Pasti pecah mobil lu. Wah, dan ini juga ketangkep kayaknya dari SMG dari arah belakang ditembak. Bener-bener ditembak sama Tom dengan DP-nya. Kayaknya banyak banget pakai DP. DP lagi laris kah untuk season ini? Iya. Enaknya DP tuh ini, dia mau pakai, kan nggak butuh extend apapun tuh, nggak butuh attachment. Jadi Betul. early game-nya kuat, nggak perlu nyari apa-apa lagi. Cocok buat tim yang mungkin minim looting. Oke, ini bakal fight sepertinya. Hazelnuts bakal mengusir Geekfam dari tempat mereka. Spawn berada di bagian lower ground sebelah kanan. Potato bakal menyambut dengan tembakan-tembakan panas, namun belum ada yang terkena knockdown dari tim Geekfam. Mereka masih bisa melakukan rotasi, bahkan di sisi yang lain Roses terpick off oleh Xavier. Betul, tampaknya dari tim Aero perlu maju dikit, tapi di depan mereka itu benar-benar dead zone banget. Perlu berhati, jangan sampai mereka over commit tuh. Nggak ada apa-apa. Iya. Areanya dia. Ladang kosong. Itu ladang kosong, makanya gue bilang itu Oh. nggak bisa maju, tapi tampaknya dari tim Tinggal Xavier, satu. Aura fight, Aura smile, Aura di fight pun kali ini menyisakan satu player untuk bertahan. Tapi kayaknya Aura tampaknya Oh harus pulang my God. di posisi ke-16 dengan 0 kill. Aura dipulangkan lagi-lagi, bahkan kali ini menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Bukan hal yang baik untuk Aura di hari kedua, tapi kita masih ada dua tim Indonesia yang lainnya. Jangan lupa hashtag IndoPride, hashtag Gaspol, karena dua tim Indonesia masih bertarung. Dan kali ini kita bakal melihat PW88 yang bakal melakukan fake lempar granat menuju ke arah seberang dan berhasil mendapatkan satu Bensu. Langsung diblok begitu saja jalur rotasinya. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan tim VGM pelan-pelan bakal maju ke depan, tapi Twans bakal langsung bertahan dalam posisi free ngepron, free shoot, tapi terlalu berbahaya. Dia kalau open body dia itu bisa ketembak juga oleh member lainnya. Ternyata bom pilihan yang tepat, langsung menghabiskan lawan yang sudah knock, tinggal menyisakan 3 player dari tim VGM. Betul gila fight-nya. Ini langsung di setup smoke begitu aja. 3 smoke bahkan 4 smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ada granat. Jun, begitu low HP barrier terkena efek lemparan granat. Bahkan kali ini di sisi yang lain juga ada fight yang terjadi. Tom berhasil diamankan sama Double T. Satu terkena knockdown lagi dan kali ini bakal dilempar granat berikutnya oleh seorang Stops ke arah depan sana. Nggak lihat. Berhasil mendapatkan satu proning yang tidak terdeteksi, namun masih ada backup yang cukup baik dari seorang Ice. Yes, dan tim PW88 berhasil meng-clear ujung zona secara utuh dan mereka mengkontrol areanya dengan sangat-sangat bebas. Dengan 3 member mereka, tapi satu akan revive menjadikan kembali 4 member mereka. Tampaknya tim BTR juga tim Aero masih lengkap dengan 4 member, tapi belum mendapatkan kill karena minimnya fight yang mereka laksanakan. Tapi tampaknya Box Gaming mungkin bisa menjadi incaran tim BTR. Ingat, rumah kecil itu incarannya BTR biasanya. Itu setupnya BTR banget, tapi yang harus diantisipasi pergerakan dari Aerowolf bakal menuju ke arah sebelah mana. Mereka punya banyak banget mobil, ada 4 vehicle yang mereka punya dan hanya dimaksimalkan 3 harusnya karena satunya itu udah sangat beresiko banget kalau dipakai rotasi. Ini baru mulai bertumbangan tim-tim nih dan jumlah killnya masih numpuk pada satu tim. Jadi kayak ibaratnya fight nih, 4-4-nya utuh rata. Potato buka jalan. Dia perlu forting nih, dia perlu forting langsung ke arah Geekfam. Geekfam. Ada Geekfam di bagian sana, satu orang nge-drone kelihatan dengan sangat jelas. Potato bakal langsung turun dari arah mobilnya. Close combat dengan QB di bagian arah batu. Dia menuju ke bagian dalam dari smoke dan ada backup fire. Bukan backup fire ternyata. Tembakan dari arah tim yang lainnya. Betul, dan Aero langsung melakukan forting dengan sangat cepat. Harus fight dengan Damroot dari tim Geekfam. Perlu di-clear, tapi kita bakal dari seorang QB ditumbangkan. Spauf bakal ketembak juga. Tampaknya YG free shoot ke arah tim Aero yang forting dengan desperate kali ini di pinggir jalan. Damroot harus di-clear. Kalau Geekfam mati, ini menyelamatkan posisi Aero. Minimal nggak bisa ngejar mereka. Betul, ini harus ngincer Damrootnya terlebih dahulu karena Aerowolf masih membutuhkan banyak setup untuk menyelamatkan posisi mereka saat ini. Tapi di belakang Damroot, Geekfam ada tim BTR dari Indonesia juga. Tapi lemparan bom dari seorang di Damroot bisa berbahaya kali ini, tapi tampaknya yes. Mempulangkan seorang Potato, 1 kill untuk tim Geekfam. Betul, itu granat yang bagus banget. Sementara Bigitron bakal rotasi lagi di high ground, tempat di mana ada Aerowolf di bagian lower groundnya. Diambil sisi high ground ini bakal berbahaya banget buat kedua tim Indonesia. Aerowolf hanya bertahan dengan 3 pemain mereka, bahkan Zuxi sudah mulai diamankan. Ada Box Gaming yang mulai fight dari bagian high ground. Betul, Zuxi pun langsung dikontrol oleh seorang Luis, di take down, menyisakan 3 player untuk masing-masing tim Indo yang masih bertahan sementara waktu ini. Kita bakal lihat kali ini tambahan ke knock, jatuh kepada Microboy kali ini, tapi dari seorang BTR, Luxi, 1-2 bahkan ke knock depan dia, tinggal di end doang. Tinggal menyisakan seorang Tamio dari tim YG untuk bertahan dan menyelamatkan poin-poin dari timnya. Tapi steal kill terjadi dan kali ini 1 player dicuri dari tim BTR. Ya, tapi pemain BTR nih ya, setupnya mereka itu menyelamatkan posisinya dari tim Aerowolf. Karena kalau misalkan Yangon Galacticos nggak dihajar sama BTR, itu membahayakan banget buat Aerowolf. Betul, tinggal 2 player BTR, 3 player dari tim Aero. Dan tampaknya kedua tim ini sedikit terjepit ya dalam masalah zona. Ini mungkin bakal saling nabrak sebentar lagi. Betul, dan BTR juga sudah mulai bergerak lagi, di mana rotasi BTR dipotong sama Box Gaming. 3 pemain Box Gaming sudah berada di bagian jalur rotasi dari Bigitron. Mau nggak mau mereka harus menuju ke bagian lower ground, akan meretake tempat yang ditempati. Oh, ini legit! 1 orang proning dan mungkin
mungkin bakal ketahuan, namun ternyata masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Geekfam melakukan fight dan berhasil memulangkan Big Gate menuju ke arah lobby dan ledakan mobilnya memulangkan Geekfam ke arah lobby. Silly berganti namun sangat merugikan untuk Big Gate Red Aliens karena satu pemain Geekfam tidak terdeteksi. Iya, kita bakal lihat dari tim Indonesia. Tinggal misalkan tim Aerowolf dengan 3 pemain mereka dan juga 2 kill yang sudah dikantongi kali ini. Kita bakal lihat mereka berjuang di ujung zona, tapi di clear ujung zonanya. Tinggal Box Gaming yang sebelah dia dan juga masih ada tim, kalau nggak salah ada tim YG, satu member mereka. Ini TSJ enak banget sih, tinggal nembak ke semua arah, tinggal nyayur ke semua arah, bahkan dari tim ASTP atau All Star Team Puyat pun tumbang satu persatu anggota mereka. Resikonya cuma satu, mereka tidak mendapatkan looting tambahan untuk peluru kalau peluru mereka habis. Itu dia. Itu doang, kerugian yang dihadapi oleh tim Secret Jin. Ya, tim center zone biasanya gitu ya. Tim tengah-tengah itu 2 PR-nya. Tim-tim lain yang dobrak ke pertahanan mereka dan juga peluru. Harus kontrol peluru dan manage peluru dengan sangat baik. Ya, dan ini gimana caranya Aerowolf bisa masuk ke dalam zona. Di kiri mereka ada Box Gaming, kanan mereka ada Yangon Galacticos dan juga ada tim PW88. Iya, kita bakal lihat dari seorang Kengzo bener-bener nyayur kiri kanan atas bawah semua sisi. Ini tinggal ditembakin, tinggal di-secure. Karena mereka doang yang compound kali ini. Dari Coco pun akhirnya tumbang oleh seorang Drax dan ASTP pun akhirnya ditumbangkan di posisi ke-10 dengan membawa 5 kill. Tapi cukup membawa mereka ke peringkat 14 kali ini. Betul, dan cukup sabar ternyata permainan dari Aerowolf. Mereka nggak langsung tryhard untuk masuk ke dalam circle, tapi mereka menunggu momen dan kali ini PW88 Ice berhasil diamankan. Bahkan ada trade knock di antara Yangon Galacticos, namun Aerowolf join to the fight. Mereka berhasil mendapatkan 1 bahkan 2 pemain dari PW88 kali ini sudah di knockdown begitu aja dan mereka tinggal sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. 2 sudah secure, tinggal misalkan 2 pemain tim PW88 yang berada di balik satu pohon juga. Tapi tembakan pun menyambat tim PW88 namun mereka cukup low kali ini dengan looting-looting yang seadanya. Tim Aero perlu maju ke depan, perlu forting lagi di pinggir jalan kali ini. Perlu forting lagi mereka. Ini tapi bakal jadi makanan sebelah mereka ada SMG yang turun juga mencari momen untuk coba menghindari. Betul, sendirian. Last member dari tim SMG menghindari fight. Tapi dari tim TSJ melihat pergerakannya ke take down. Renare pun lumayan low tapi masuk ke dalam safe zone kali ini ya. Hashtag 5 untuk Aerowolf. Mereka masih bisa bermain stabil dengan 4 kill yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini selama 23 menit. Ya, lagi-lagi ya. Ini lagi-lagi kekuatan dari tim Aero. Bukan firepower, bukan juga permainan yang luar biasa, tapi konsistensi mereka adalah kekuatan utama mereka. Betul, ini benar-benar konsisten banget. Bahkan Hazelnuts sempat mendapatkan 1 tambahan lagi. Ada knockdown ke arah tim PW88. Ice terkenok untuk yang kesekian kalinya. Ada tapping yang cukup agresif juga. Ada seorang Kingzone mengusir semua tim supaya nggak ada yang masuk ke arah area compound mereka. Ini Box Gaming, kalau udah knockin 1 anggota TSJ, bisa dimajuin langsung rame-rame. Ya, itu tipikalnya mereka. Ya, tipikal mereka tabrak langsung perangin. Karena dia doang yang compound paling enak nih. Kemanapun Box Gaming maju, itu bisa kejepit. Tinggal compound di incaran mereka. Mau nggak mau mereka harus komit tabrak ke arah tim Secret Jin. Apalagi member 4. Betul, dan gue harapkan pushnya cepat supaya Aerowolf tinggal fokus menuju ke arah PW88 doang. Bersihin doang ke arah PW88 Terus, ya. Box Gaming bonyok, disamperin lagi. Secret masih ada Yuhai. Ada Yuhai. Oke, masih ada Yuhai dan ternyata Stops kali ini yang di knockdown dan tinggal mengambil 1 pemain terakhir dari PW88. Apakah bisa dikonfirm kill oleh F1 atau bakal di steal kill oleh tim Aerowolf? Karena terlihat dengan sangat jelas dan Ice menjadi makanan empuk untuk tim Box Gaming. Iya, benar-benar free shoot tapi F1 menahan sakitnya Blue Zone. Tik demi tik diterima oleh dia dan Ice pun lumayan low, akan mati oleh Blue Zone. Kakak ini DP pun dikontrol akhirnya dari Box Gaming memutuskan kita forting aja dan zona menuju ke Aerowolf, masuk top 4 kembali minimal membawa kali 12 poin bagi tim Aerowolf, kembali memperjauh lead dia dengan tim-tim lain. Betul, dan forting yang dilakukan dengan 2 vehicle yang tersisa benar-benar maksimal banget. Kali ini Yuhai akan menghadapi pemain dari tim Secret Jin, tidak akan sanggup karena yang dihadapin itu granat-granat dan juga peluru panas. Top 3 lagi. Top 3 lagi untuk Aerowolf, men. Gokil, Aerowolf benar-benar bisa bertahan dengan sangat maksimal. Hashtag Indo Pride, hashtag Gaspol. Salah satu tim Indonesia masih bisa bertahan dan bermain dengan sangat konsisten. Kita berdoa agar mereka bisa maksimalkan poinnya kembali kali ini ya. Tapi kita bakal Aero tampaknya cukup kesulitan juga menghadapi tim Box yang berada tepat di atas mereka. Box pun tahu bahwa mereka cukup terjepit, tapi ada bantuan dari tim TSJ. Mungkin bisa ngebantu memberi covering fire. Bener, dibantu covering fire kali ini cukup terjepit. Tembak Box Gamingnya Jin, tembak. 1 berhasil diamankan, bahkan kali ini UASnya bergerak dengan sangat bebas. Cukup sekarang 1 pemain dan ternyata Hazelnut berhasil mendapatkan Cosmos, 1 tumbang. Box Gaming, F1 juga dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini 4-3-3. Sama-sama bonyok. 4-3-2. Sama-sama bonyok, tapi TSJ yang paling enak nih, zona mereka adalah aman. Aero perlu maju dikit lagi, tapi TSJ memberikan covering fire yang luar biasa baik. Curi kill, enggak. Cosmos tumbang malah kali ini dan Spaoff masih bertahan. Tumbang kali ini, berapa anggota dari tim TSJ? Meledak. 2. Tinggal 2. Tinggal 2. Oh, Luis! 3 Pimai! Kita bakal lihat kali ini
dari tim CSJ tampaknya saling ponyok-ponyokan dengan tim box di mana Aero yang paling diuntungkan, tapi Hazel Nasser tertangkap oleh Pimai, last man stand dari tim box. Tapi dari Pimai lumayan low juga, tapi sayang banget mobil sudah meledak, tinggal Spauf. Ya, tinggal Spauf seorang diri bertahan, tapi zona pun sudah menghimpit, akan lumayan sakit, akan termakan. Top 2! Indonesia top 2, Aero mau bertahan dengan sangat baik. 1 lawan 4, apapun hasilnya, Spauf sudah berjuang dengan sangat maksimal bersama dengan Aero Max di match yang pertama. Mati zona. Winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Yes, dan congratulations bagi tim Aero kembali konsisten dengan nomor 2 kali ini dengan jumlah kill yang cukup mengangkat poin mereka. Secret Jin juga akhirnya menunjukkan permainan terbaik mereka, juara dari Thailand. Akhirnya menunjukkan permainan terbaik mereka pada game kali ini dengan zona yang mendukung mereka dan juga firepower yang kuat. Ini menjawab keraguan kita untuk wakil-wakil dari Thailand. Kemarin RRQ sudah mendapatkan WWCD di Vikendi. Kali ini tim lain dari Thailand, Secret Jin, yang berhasil mendapatkan WWCD di hari kedua, chicken pertama untuk hari ini. Betul, tapi keselamatannya tim Aero Wolf tidak luput juga dari bantuan tim Secret Jin tadi ya. Banget datang langsung motongin box udah mau turun tadi. Yap. Pas lagi mau turun ketembak langsung sama Secret Jin, dan itu yang